Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran di saat ini, saya mengundang satu orang untuk kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa Musa. Terima kasih saudara. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak hadir? Semua masuk? Ya, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru mau tanya. Ketika tadi kalian dari rumah, apakah kalian sarapan? Siapa yang bisa sebutkan makanan apa saja yang tadi Anda konsumsi saat Anda sarapan pagi? Ya, silakan. Apa lagi? Nasi goreng. Ada lagi? Ketupat. Ada lagi? Ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada ketupat, ada telur, ada suami. Yang jadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah makanan yang kalian makan tadi, saat sarapan tadi, sudah mengandung gizi yang baik, ataukah tidak? Karena itu, di hari ini, kita akan belajar mengenali jenis-jenis bahan makanan yang kalian konsumsi, dan kandungan apa saja yang ada dalam makanan yang kalian makan. Materi kita tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL atau Program Based Learning dengan metode diskusi serta eksperimen, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan fungsi dari bahan makanan dan mengidentifikasi jenis kandungan nutrisi dalam bahan makanan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, di hari ini sebelum kita masuk dalam proses uji bahan makanan, Pak Guru akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Di mana kelompok yang pertama adalah barisan yang sebelah sini. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Untuk itu dalam proses diskusi nanti, jangan Anda main-main karena ada lembar pengamatan sikap pada saat diskusi. Sehingga diharapkan dengan lembar pengamatan ini, Anda harus tekun untuk melakukan diskusi, harus bekerja sama dalam kelompok masing-masing karena ada nilainya adalah aspek yang dinilai, ada kerjasama, ada kreativitas, dan juga menghargai teman. Oke? Untuk itu, silakan masing-masing mengambil posisi pada kelompoknya masing-masing. Ya, yang menjadi masalah kita semua di hari ini adalah makanan-makanan yang kita makan, kita harus tahu kandungan gizi apa sajakah yang ada dalam makanan kita. Karena itu di hari ini, Pak Guru akan membagi LKPD untuk Anda masing-masing untuk kita memulai akan proses uji makanan di saat ini. Pak Guru akan membagi LKPD per kelompok. Apakah kalian sudah membawa bahan yang kemarin dijanjikan? Silakan naikkan bahan-bahan yang Anda sudah bawa kemarin. Ya, sekarang semuanya perhatikan di LKPD-nya masing-masing yang tadi telah dibagikan. Perhatikan semua langkah-langkah kerja karena di hari ini kita akan menguji 3 indikator. Yang pertama lemak, yang kedua protein, dan yang ketiga itu karbohidrat. Untuk itu, karena berhubung kita punya laboratorium sementara mau direnovasi, sehingga Pak Guru sudah menyiapkan alat dan bahan
diambil dari kita punya laboratorium untuk kita praktek di dalam kelas. Untuk itu secara tertib masing-masing kelompok silakan mengambil alat dan bahan yang ada di bagian depan kelas. Dipersilakan. Oke, kawan-kawan, nomor 1. Kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok berikutnya. Semua sudah dapat alat dan bahannya? Sekarang masing-masing kelompok perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Langkah pertama, kita akan sama-sama melakukan uji lemak. Silakan kelompok 1. Guru minta tolong bacakan langkah kerja dari uji lemak. Silakan. Alat yang digunakan untuk melakukan uji lemak adalah kertas kurang. 2. Persiapkan kertas kurang. 3. Oleskan dengan makanan yang memiliki yaitu wangi, ketupat, telur rebus, dan asam, roti, dan bubur. 4. Amati perubahan yang terjadi pada kertas tersebut. 5. Masukkan langsung pemamatan kalian ke dalam tabel hasil keberatan. Oke. Itu tadi langkah kerja dari uji lemak yang akan kita ujikan dari 3 yang akan kita uji hari ini. Jadi pertama kita harus uji lemak. Setelah nanti selesai uji lemak baru kita uji protein. Setelah protein baru terakhir kita harus uji karbohidrat. Oke. Untuk Anda punya memulai kerja. Sebelum memulai kerja untuk LKPD ada yang mau tanya? Ada yang tidak jelas di LKPD? Jelas? Saya memberikan Anda waktu 25 menit untuk Anda melakukan praktek di hari ini. Silakan.
Gosok-gosok. Digosok-gosok secukupnya, jangan sampai kertasnya sobek. Kalau sudah digosok-gosok seperti langkah kerja, Anda angkat kertas buram yang telah digosok itu, Anda pisahkan. Setelah itu, setelah lihat hasilnya, silakan Anda masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Sudah semua? Untuk uji lemak kalau sudah, yang berikutnya kita akan menguji apa? Protein. Untuk itu, untuk uji protein, silakan masing-masing kelompok dalam tertib mengambil air di depan, masukkan ke dalam gelas kimia, air secukupnya. Ya, sekarang untuk uji protein, perhatikan langkah kerja yang ada pada UKPD masing-masing. Jadi, ketika kerja melakukan praktek untuk uji protein harus sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD. Diuji dari bahan makanan yang pertama hingga bahan makanan yang terakhir. Jadi diuji secara berturut-turut. Silakan. Yang dipakai hanya 6 tabung reaksi. Karena ada 6 sampel makanan. Silakan. Ketika dihaluskan, lumpang porselin harus dicuci kemudian dilap dengan tisu. Misalkan setelah dihaluskan suami, Anda setelah itu bersihkan lumpang porselin dengan air di luar, baru kemudian dilap dengan tisu, baru dilanjutkan untuk menghaluskan bahan makanan yang lain. Silakan.
Oke, kalau sudah halus, karena kita punya buretnya terbatas, karena itu kelompok yang sudah halus silakan siapkan pipet tetes untuk mengambil buret dari masing-masing botol yang sama. Oke, sekarang kelompok ini sudah.
Saudara tabung kedua sudah. Setelah selesai Anda menguji protein, sekarang kita akan menguji bahan makanan
kandungan gizi terakhir yang akan diuji adalah kita menguji karbohidrat. Karena bila kita tidak punya cairan lugol, sehingga Pak Guru mengambil untuk reagennya kita pakai betadine. Jadi betadine sebagai pengganti lugol. Karena itu cara pakainya seperti yang telah tertera pada LKPD kalian masing-masing. Untuk itu masing-masing kelompok akan menetesi setiap bahan 55 tetes. Silakan Anda kerjakan berdasarkan urutan rangkaian kerja yang ada pada LKPD untuk pengujian karbohidrat. Silakan. Ada yang mau diperhatikan tadi? Mau tes? Kalau sudah selesai, kelompok yang sudah selesai silakan masing-masing ada dalam pengisian dan juga pembuatan laporan. Sekarang masing-masing kelompok mengisi dia punya laporan pada LKPD-nya masing-masing.
Ya, sekarang kita akan dalam proses presentasi per kelompok. Untuk itu kepada kelompok-kelompok yang sudah siap, kita akan mulai dari kelompok 1, 2, 3, kemudian yang terakhir yang keempat. Untuk itu kepada kelompok 1, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kepada tema materi saya persilakan. Hasil pengamatan. Tabel 1.1 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan makanan warni uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan singkong rebus uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan ketupat uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan telur rebus uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan ikan asar uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan ikan asar uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan roti uji transparansi tidak transparan. Tabel 1.2 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Nama bahan warni perubahan warna menjadi biru. Nama bahan singkong rebus perubahan warna kuning menjadi biru. Nama bahan ketupat perubahan warna putih menjadi biru. Nama bahan telur rebus perubahan warna putih menjadi ungu. Nama bahan ikan asar perubahan warna putih menjadi ungu. Nama bahan roti perubahan warna putih menjadi biru. Tabel 1.3 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nama bahan warni perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan singkong perubahan warna kuning menjadi biru kehitaman. Nama bahan ketupat perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan telur rebus perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan ikan asar perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan roti perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. 1. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan dan nafkah yang mengandung lemak dari 6 sampel yang diuji tidak ada sampel makanan yang mengandung lemak. 2. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan dan nafkah yang mengandung protein, telur rebus dan ikan asar. 3. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan dan nafkah yang mengandung karbohidrat, warni ketupat, singkong rebus dan roti. 4. Jelaskan fungsi lemak bagi tubuh. Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai pelarut vitamin, sumber energi, pelindung tubuh dari benturan dan suhu yang ekstrim serta sebagai cadangan makanan. 5. Jelaskan fungsi protein bagi tubuh. Fungsi protein bagi tubuh yaitu untuk mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, mengatur proses dalam tubuh dan sebagai sumber energi. 6. Jelaskan fungsi karbohidrat bagi tubuh. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari 6 bahan makanan yang diuji hanya 2 yang mengandung protein, yaitu telur dan ikan asar. Protein yang terdapat pada telur dan ikan asar disebut juga protein hewani karena berasal dari hewan. Sedangkan 4 bahan makanan lainnya yaitu warni, singkong, roti dan ketupat mengandung karbohidrat. Adapun dari ke-6 bahan makanan yang diuji ini tidak mengandung lemak. Apakah ada masukan atau saran dari kelompok 2, 3, dan 4? Untuk itu kami memberi kesempatan untuk memberikan saran.
Oke, dari kelompok lain ada yang mau tanya atau memberikan saran untuk kelompok satu terhadap hasil diskusi di dalam kelompoknya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Sekarang kita berpindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kepada teman materi saya persilakan. Hasil pemanasan tabel 1.1 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung bahan makanan suami, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan singkong rebus, uji transparansi, tidak transparan, itu bahan makanan ketupat, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan telur rebus, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan minum asap, uji transparansi, tidak transparan, bahan makanan roti, uji transparansi, transparan. Tabel 1.2 lalu identifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Nama bahan suami, berbahan warna putih menjadi biru. Nama bahan singkong rebus, berbahan warna kuning menjadi biru. Nama bahan ketupat, berbahan warna putih menjadi biru. Nama bahan telur rebus, berbahan warna putih menjadi ungu. Nama bahan ikan asap, berbahan warna putih menjadi ungu. Nama bahan roti, berbahan warna putih menjadi biru. Tabel 1.3 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nama bahan suami, berbahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan singkong rebus, berbahan warna kuning menjadi biru kehitaman. Nama bahan ketupat, berbahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan telur rebus, berbahan warna putih menjadi merah kehitatan. Nama bahan ikan asap, berbahan warna putih menjadi kehitaman. Kecoklatan. Nama bahan roti, berbahan warna putih menjadi biru kehitaman. Diskusi 1. Berdasarkan hasil percobaan bahan yang makanan yang mengandung lemak roti. 2. Berdasarkan hasil percobaan bahan yang mengandung protein telur rebus dan ikan asap. 3. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan yang mengandung karbohidrat suami, ketupat, singkong rebus. 4. Jelaskan fungsi lemak bagi tubuh. Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai pelarut vitamin, sumber energi. 5. Jelaskan fungsi protein bagi tubuh. Fungsi protein bagi tubuh yaitu untuk mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon yang diproduksi dalam tubuh. 6. Jelaskan fungsi karbohidrat bagi tubuh. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan uji makanan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari 6 bahan makanan yang diuji terdapat 2 bahan makanan yang mengandung protein yaitu telur dan ikan asap. Sedangkan 3 bahan makanan lainnya yaitu suami, singkong rebus, roti dan ketupat mengandung karbohidrat. Dari ke-6 bahan makanan yang diuji ini, 1 mengandung lemak yaitu roti. Adakah yang ditanyakan dari kelompok lain? Untuk itu kami persilakan. Ya, silakan ada yang mau tanya kepada kelompok 2, dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 2 dengar pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa roti pada kelompok 2 mengandung lemak, sedangkan roti terbuat dari tepung yang mengandung karbohidrat? Hal ini dikarenakan roti yang kami bawa adalah jenis roti goreng yang mengandung minyak sehingga roti tersebut mengandung lemak. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Beri telepon untuk kelompok 3. Sekarang kita mulai pada presentasi dari kelompok 3. Pada kelompok 3 ada laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Nama bahan suami perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan singkong rebus perubahan warna kuning menjadi biru kehitaman. Nama bahan ketupat perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan telur rebus perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan ikan asap perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan roti perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Diskusi. Satu, berdasarkan hasil percobaan bahan makanan malakah yang mengandung lemak. Dari 6 sampel yang diuji, tidak ada satu makanan yang mengandung lemak. 2. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan malakah yang mengandung protein. Bahan makanan yang mengandung protein adalah telur rebus dan ikan asap. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan malakah yang mengandung karbohidrat. Suami, ketupat, singkong rebus, dan roti. Yang fungsi lemak bagi tubuh. Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai pengaruh vitamin, sumber energi, pelindung tubuh dari benturan dan suhu yang ekstrim serta sebagai cadangan makanan. Jelaskan fungsi protein bagi tubuh. Fungsi protein bagi tubuh yaitu untuk mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, mengatur proses dalam tubuh dan sebagai sumber energi. 6. Jelaskan fungsi karbohidrat bagi tubuh. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari 6 bahan makanan yang diuji, yaitu suami, ikan asap, singkong rebus, roti, telur, dan ketupat, hanya 2 yang mengandung protein, yaitu telur dan ikan asap. Sedangkan 4 bahan makanan lainnya yaitu suami, singkong rebus, roti, dan ketupat mengandung karbohidrat. Adapun dari ke-6 bahan makanan yang diuji, ini tidak mengandung lemak. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Kami mempersilahkan kami memberikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Iya, adakah pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4 untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, kita akan melakukan untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya silakan kepada teman Raden. Hasil pengamatan tabel 1.1 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan makanan suami, uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan singkong rebus, uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan ketupat, uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan telur rebus, uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan ikan asap, uji transparansi tidak transparan. Bahan makanan roti, uji transparansi tidak transparan. Tabel 1.2 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Nama bahan suami, perubahan warna putih menjadi biru. Nama bahan singkong rebus, perubahan warna kuning menjadi biru. Nama bahan ketupat, perubahan warna putih menjadi biru. Nama bahan telur rebus, perubahan warna putih menjadi kuning. Nama bahan ikan asap, perubahan warna putih menjadi kuning. Nama bahan roti, perubahan warna putih menjadi biru. Tabel 1.3 hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nama bahan suami, perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan singkong rebus, perubahan warna kuning menjadi biru kehitaman. Nama bahan ketupat, putih menjadi biru kehitaman. Nama bahan telur rebus, perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan ikan asap, perubahan warna putih menjadi merah kecoklatan. Nama bahan roti, perubahan warna putih menjadi biru kehitaman. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan manakah yang mengandung lemak, tidak ada bahan makanan yang mengandung lemak. Berdasarkan hasil percobaan bahan makanan yang manakah yang mengandung protein, telur rebus dan ikan asap. Berdasarkan
bahan makanan yang mengandung protein, yaitu telur dan ikan asam. Sedangkan empat bahan makanan lainnya yaitu fami, singkong rebus, roti dan ketupat mengandung karbohidrat. Dari keenam bahan makanan yang dipuji ini tidak mengandung lemak. Apa ada saran atau pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada, sekian untuk pembahasan dari kelompok 4. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Ya, setelah presentasi dari masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya dengan baik, kita akan sama-sama menyimpulkan kita punya pembelajaran di hari ini, di mana pembelajaran kita adalah tentang nutrisi. Jadi nutrisi yang kalian telah uji coba tadi, yaitu nutrisi-nutrisi para makanan yang kalian konsumsi setiap pagi ketika kalian datang ke sekolah. Nutrisi sendiri adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Jadi nutrisi diperlukan makhluk hidup sebagai sumber energi. Laksana atau ketika dianalogikan sebagai tubuh adalah kendaraan, kendaraan juga membutuhkan bensin atau bahan bakar untuk berjalan. Manusia pun seperti itu, harus membutuhkan nutrisi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya, nutrisi terbagi atas dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien terbagi atas tiga, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Yang berikutnya, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat sering ditemukan di dalam umbi-umbian seperti kasbi atau singkong. Kemudian jenis makanan yang tadi kalian uji seperti suami yang terbuat dari singkong rebus, ada juga singkong rebus dan juga ketupat. Karena ketupat terbuat dari beras juga mengandung yang namanya karbohidrat. Yang berikutnya, protein. Protein berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak, membentuk enzim dan hormon, serta mengatur proses dalam tubuh sebagai sumber energi. Protein dia untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sel-sel tubuh manusia, sel dia beregenerasi atau dia akan mengganti sel-sel yang sudah tua dengan sel-sel baru atau sel-sel yang lebih muda. Itu harus membutuhkan yang namanya protein, sehingga protein juga sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak sendiri dia punya fungsinya sebagai pelarut vitamin, juga sebagai sumber energi dan pelindung tubuh dari benturan juga suhu yang ekstrim. Selain itu dia juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, jadi ketika orang-orang yang kelebihan berat badan atau punya simpanan cadangan lemak di perut, di paha, ketika mereka tidak makan, otomatis ada pemecahan dari lemak yang tadi menyimpan energi untuk digunakan lagi kembali untuk digunakan sebagai energi bagi tubuh. Nah, yang berikutnya untuk lemak, protein dan karbohidrat, karena dia merupakan makronutrien, sehingga karbohidrat, protein dan lemak sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang harus banyak. Yang berikutnya kita berpindah ke yang namanya mikronutrien. Kalau berbicara mikro berarti nutrisi dalam jumlah yang kecil. Kalau tadi makronutrien nutrisi dalam jumlah yang besar. Untuk mikronutrien terbagi atas vitamin, mineral dan air. Untuk vitamin sendiri dia harus bekerja sama dengan yang namanya lemak, karena lemak tugasnya atau fungsinya untuk melarutkan vitamin. Nah, vitamin sendiri merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, vitamin terbagi atas dua, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama kita akan bahas vitamin yang larut dalam air. Apa saja vitamin yang larut dalam air? Ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Vitamin C biasa ketika dikeringkan ada vitamin lantausen vitamin C, ada palpi dan lain sebagainya, banyak produk yang mengandung
vitamin C karena dia terlarut di dalam air. Yang berikutnya vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini biasanya disingkat, lebih gampangnya disingkat vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin tersebut yang dia larut di dalam lemak. Nah, vitamin A digabungkan dengan pigmen penglihatan pada mata. Vitamin A kira-kira sumbernya dari mana? Dari wortel, ya betul sekali. Jadi vitamin A baik untuk keperluan untuk kita punya bagian tubuh yang namanya mata. Jadi yang sering-sering menapir rajin-rajin makan atau konsumsi wortel supaya bisa memperbaiki kita punya penglihatan yang terpapar terus dengan sinar radiasi UV. Yang berikutnya ada juga vitamin D, penyerapan kalsium dan pembentukan tulang. Nah, kalsium ini, kalau vitamin D ini dia sangat penting supaya kita punya tulang untuk menyokong kita punya pergerakan itu harus kuat. Kalau orang yang kekurangan vitamin D bisa dia osteoporosis atau kekurangan kalsium. Sudah? Yang berikutnya vitamin E. Vitamin E juga dia dapat membantu pancaran fosfolipid dan membran oksidasi. Vitamin E biasanya digunakan atau dikonsumsi oleh orang-orang untuk mencerahkan kulit mereka. Vitamin E dan vitamin C. Oke, yang berikutnya vitamin K diperlukan dalam penggumpalan darah. Tahukah tidak? Vitamin K ini dia sangat penting. Siapa sini yang pernah luka? Yang pernah mengalami luka ada? Nah, apakah kalian tahu luka itu bisa mengering karena apa? Karena ada salah satu bantuan dari vitamin K untuk menggumpalkan darah, sehingga tanpa obat pun darah akan kering dan dia akan luka tadi dia akan menutup. Bantuan atas vitamin K. Yang berikutnya untuk mikronutrien yang berikutnya adalah mineral. Untuk mineral sendiri ini dia untuk membangun sel, membangun reaksi kimia tubuh, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena dia bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, tubuh kita sangat memerlukan oksigen. Karena tubuh kekurangan oksigen, kita bisa kehilangan konsentrasi. Kenapa kita bisa kehilangan konsentrasi? Mineral-mineral sendiri dapat kita jumpai pada minuman-minuman air mineral seperti aqua, kemudian ada juga mineral. Mengapa? Ketika Anda nonton iklan aqua, pernah Anda dengar ketika orang kurang minum air, berarti dia konsentrasi berkurang. Makanya ketika di iklan itu atau di reklame yang ditampilkan di TV itu, ketika dia kurang minum, sering dia bingung. Makanya di tagline-nya ada aqua seperti ini. Sampai situ paham? Oke. Sehingga mineral sangat perlu untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Yang berikutnya, yang terakhir, ini jenis-jenis mineral. Ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, aluminium, dan seng. Besi di sini bukan besi yang kita pakai untuk besi pada sepeda, pada mobil, bukan. Tapi besi adalah bahan untuk penyusun hemoglobin atau sel darah merah. Didapat dari mana? Dari daging merah, kacang, bayam, dan telur. Kemudian seng. Seng di sini bukan seng yang atap, tapi seng di sini dia adalah jenis mineral yang menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, kemudian mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Dia terdapat di mana? Sumbernya di mana? Di kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Lah, oke. Ini jenis-jenis mineral, kegunaannya dan juga sumbernya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Yang terakhir dari mikronutrien adalah air. Kenapa tubuh kita perlu air? Karena hampir 72% dalam tubuh kita adalah air. Setiap sel atau organ yang terkecil pada manusia kan disebut dengan sel. Setiap sel perlu yang namanya air. Sehingga 70% dari tubuh manusia adalah air. Nah, manusia normalnya minum 2 liter air atau 8 gelas
sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau kurang minum itu bisa menyebabkan konstipasi atau sulit buang air besar. Pernah mengalami itu? Nah, jadi ketika ke WC, kita punya feses mau dikeluarkan tuh sangat keras, susah untuk dikeluarkan karena kita kurang mengkonsumsi air. Oke, itu kita punya materi di hari ini tentang nutrisi, sehingga saya harap ketika Anda mengkonsumsi sebuah makanan atau mengkonsumsi makanan, Anda layak tahu apa yang ada pada makanan Anda makan, sehingga keseimbangan gizi Anda dapat terjaga. Ya, karena setelah menyelesaikan kita punya pembelajaran, setelah membuat kesimpulan bersama, Pak Guru harus mengumumkan satu kelompok yang dianggap terbaik dengan pertimbangan sebagai berikut: mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan kelompok lain dan mampu mempertahankan hasil kerjanya, yaitu jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita akan melakukan evaluasi. Karena itu sebelum Pak Guru membagikan lembar evaluasi ini, masing-masing dari kalian silakan kembali ke bentuk formasi tempat duduk seperti awal Pak Guru masuk tadi. Jangan tertib. Di tangan Pak Guru sekarang ada lembar evaluasi. Untuk itu, saya akan membagikannya dan saya akan memberikan kepada Anda waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi sebagai bukti bahwa Anda dapat mengerti pembelajaran kita di hari ini. Semuanya sudah mendapatkan lembar evaluasi? Silakan kerja, waktu kalian 5 menit saja. Selamat bekerja. Oke, waktu selesai, silakan dikumpulkan. Maju ke depan, kumpulkan. Ya, demikian pembelajaran kita di hari ini. Saya harap ketika Anda pulang nanti, masing-masing mempelajari materi tentang struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia sebagai bahan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita di saat ini. Selamat pagi anak-anak.